Teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith. Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadilah proses pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dibagi menjadi 5 tahapan yang berurutan, yaitu dimulai dari tahap perburuan, tahap beternak, tahap bercocok tanam, tahap perdagangan, dan yang terakhir adalah tahap perindustrian. Pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori Adam Smith dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Terciptanya spesialisasi dari tiap-tiap pelaku ekonomi ini didorong oleh faktor-faktor yang pertama yaitu peningkatan keterampilan pekerja dan yang kedua penemuan mesin-mesin yang menghemat tenaga. Spesialisasi akan terjadi jika tahap pembangunan ekonomi telah menuju ke sistem perekonomian modern yang kapitalistik. Meningkatnya kompleksitas aktivitas ekonomi dan pola produksi disertai peningkatan kebutuhan hidup di masyarakat mengharuskan masyarakat untuk tidak lagi memenuhi semua kebutuhan mereka secara sendiri, namun lebih ditekankan pada keahlian tertentu untuk menggeluti bidang tertentu. Secara garis besar, pemikiran Adam Smith bertumpu pada akselerasi sistem produksi suatu negara. Sistem produksi suatu negara terdiri dari 3 unsur pokok yaitu A. Sumber-sumber alam yang tersedia atau faktor produksi tanah. B. Sumber daya manusia atau jumlah penduduk. C. Stok barang kapital yang ada. Setiap pengaturan yang berasal dari penguasa justru akan menghambat pertukaran dan kegiatan ekonomi pada umumnya, sehingga akan selalu cenderung menciutkan atau menghambat pertumbuhan pasar. Terhambatnya pertumbuhan pasar otomatis menghambat akumulasi kapital, yang selanjutnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal yang paling mujarab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurut Smith, adalah membenahi dan menghilangkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang menjadi penghambat terhadap kebebasan berusaha dan kegiatan ekonomi, baik antara warga masyarakat di suatu negara maupun antara warga masyarakat di negara satu dengan negara lainnya. Di sini terlihat jelas posisi Adam Smith sebagai pengajur laissez-faire atau menafsirkan peran negara dalam ekonomi dan free trade atau perdagangan bebas. Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk terhadap fungsi kendala, yaitu keterbatasan sumber daya alam dan manusia. Pertumbuhan ekonomi satu negara akan mulai mengalami perlambatan jika daya dukung alam dan keterampilan penduduk tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang sedang berlangsung. 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Tingkat pertumbuhan penduduk. Pengertian tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk adalah persentase kenaikan jumlah penduduk dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Tingkat pertumbuhan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi pada suatu wilayah. Tingkat pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang penting dalam mengevaluasi perkembangan suatu wilayah. Tingkat pertumbuhan penduduk dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu tingkat pertumbuhan penduduk dapat dihitung jumlah kelahiran dikurang jumlah kematian dibagi jumlah penduduk awal dikali 100%. Faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk adalah jumlah kelahiran, jumlah kematian, dan jumlah migrasi. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap suatu wilayah. Dampak positif dari tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah meningkatnya potensi konsumen dan tenaga kerja, serta meningkatnya keberagaman budaya dan perspektif di suatu wilayah. Namun, dampak negatif dari tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi antara lain adalah peningkatan tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Untuk mengelola tingkat pertumbuhan penduduk, suatu wilayah dapat melakukan berbagai tindakan, seperti meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, serta mendorong keluarga untuk mengurangi jumlah anak yang dilahirkan. Selain itu, pemerintah juga dapat mempromosikan migrasi ke wilayah-wilayah yang kurang padat untuk mengurangi tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan di wilayah yang sudah padat. Pertumbuhan output total. Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Adam Smith ada 3,
yaitu yang pertama, sumber daya alam yang tersedia atau faktor produksi tanah. Menurut Adam Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu negara. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka sumber daya manusia atau tenaga kerja dan stok kapital yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output. Namun, jika sumber daya alam telah dimanfaatkan sepenuhnya atau dieksploitasi, atau dengan kata lain batas atas daya dukung sumber daya alam telah dicapai, maka pertumbuhan ekonomi akan berhenti. Yang kedua, sumber daya manusia atau jumlah penduduk. Sumber daya manusia mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Misalnya, kebutuhan tenaga kerja pada suatu saat mencapai 1 juta orang, tetapi pada saat itu hanya tersedia 900.000 orang. Maka jumlah penduduk akan cenderung meningkat sampai mencapai 1 juta orang. Jadi, berapapun tenaga kerja yang dibutuhkan akan dapat terpenuhi. Dengan demikian, faktor tenaga kerja bukan kendala di dalam proses produksi nasional. Yang ketiga, stok barang modal. Stok modal merupakan unsur produktif yang secara aktif menentukan pertumbuhan output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal atau sampai batas maksimal dari sumber daya alam. Oleh karena itu, akumulasi kapital sangat berperan dalam proses pertumbuhan ekonomi. Untuk menjelaskan bagaimana peranan akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan, Smith mengajukan sebuah teori yang sangat terkenal, yaitu mengenai spesialisasi dan pembagian kerja. Stok kapital atau K mempunyai dua pengaruh terhadap tingkat output total, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung. Stok kapital berpengaruh langsung terhadap output total dikarenakan pertambahan stok kapital yang diikuti oleh pertambahan tenaga kerja akan meningkatkan output total, sehingga secara matematis dapat ditulis Q sama dengan fungsi dari K dan L. Pengaruh tak langsung dari stok kapital terhadap output total adalah berupa peningkatan produktivitas per kapita melalui dimungkinkannya spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Maka, makin besar kapital atau K yang digunakan, semakin besar pula kemungkinan dilakukan spesialisasi dan pembagian kerja. Dan selanjutnya, akan meningkatkan produktivitas per pekerja. Peningkatan produktivitas tersebut bersumber dari 3 hal, yaitu yang pertama, dengan spesialisasi akan meningkatkan keterampilan setiap pekerja dalam bidang pekerjaannya. Yang kedua yaitu dengan sistem pembagian kerja akan menghemat waktu dari waktu ketika pekerja beralih dari macam pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain. Dan yang terakhir yaitu ditemukannya mesin-mesin yang mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa meningkatkan stok kapital secara terus-menerus dengan menganggap tenaga kerja selalu terpenuhi juga akan diikuti oleh peningkatan output total terus-menerus sampai mencapai batas sumber daya alam. Di sini proses pertumbuhan ekonomi berhenti. Tahap di mana proses pertumbuhan ekonomi telah berhenti disebut posisi stasioner. Pada posisi ini semua proses pertumbuhan berhenti, pertumbuhan kapital berhenti, pertumbuhan penduduk berhenti, dan pertumbuhan output berhenti. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.